Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yang berenggedakan saya Mutiara Ayuwinata kita dengan dengan NIM NIM 1320210047 dan tempat saya. Saya Selvin Kurnia Damayanti dengan NIM F132021000034. Kali ini akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan umum. Berikut penjelasannya. Pajak penghasilan umum. Dasar terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Perubahan terakhir atau keempat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Subjek pajak meliputi 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu satuan, 3. Badan, 4. Bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri. A. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. B. Subjek pajak badan. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi badan kriteria. C. Warisan yang belum terbagi sesuai satu kesatuan dengan maksud menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 1. Melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak badan didirikan atau bertempat kedudukan tidak di Indonesia yang menjalankan usaha atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. 1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Wajib pajak luar negeri hanya dikenai pajak yang penghasilannya berasal dari Indonesia saja. 2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan itu dengan tarif umum. Wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan wajib pajak sepadan. 3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun. Wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT pajak penghasilan karena pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Mulai pada saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Dan berakhir pada saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Mulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri melalui BUT. Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan oleh BUT di Indonesia. Dan berakhir saat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang keempat, subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Mulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir, warisan belum terbagi. Mulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Dan berakhir pada saat warisan telah selesai terbagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak.
Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Dan yang terakhir, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Maksudnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun, pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama adalah imbalan pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah dari undian atau penambahan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan penjualan. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Keenam, bunga. Ketujuh, dividen. Kedelapan, royalti. Kesembilan, sewa atau penghasilan lain. Penerimaan pembayaran negara atau dana pensiun. 10, iuran yang diterima perkumpulan. 11, tambahan kekayaan itu yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah 1, sumbangan termasuk zakat. 2, harta hibah yang menerima sejarah. 3, warisan. 4, beasiswa. 5, imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan. 6, dividen dengan syarat. 1, berasal dari cadangan laba ditahan. 2, kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah 25%. 7, iuran yang diterima dana pensiun. 8, bagian laba yang diterima anggota dari JP. 9, sisa lebih dari badan laba yang bergerak di bidang penelitian, dan pengembangan. 10, santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Dan yang terakhir adalah pembayaran klaim dari perusahaan kepada orang. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama, pajak kena pajak atau PKP untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. 2, misalnya PKP untuk WP, badan dihitung sebesar penghasilan neto. Yang ketiga, misalnya PKP untuk WP, orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Dan yang terakhir, penghasilan bruto untuk WP luar negeri. Tarif pajak berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biasanya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut. Untuk orang pribadi dalam negeri, lapisan PKP atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5% dan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta, tarif pajak 35%. Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif di atas bagi yang mempunyai NPWP. Untuk wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak pajak 2010. Cara melunasi pajak. 1. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun pajak. 2. Pelunasan pajak tahun berjalan dengan pembayaran sendiri oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak atau pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga berupa kredit pajak. Sanksi pidana. Pasal 39 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 6 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kompensasi kerugian. Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap setelah dilakukan pengurangan sesuai dengan pengeluaran yang diperkenankan didapat kerugian,
maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.